Biar kata emang miskin taktik, seenggaknya mereka berani bermain terbuka loh, melawan tim papan atas sekelas Iran. Walaupun endingnya harus babak belur, biar gimana pun apresiasi itu perlu untuk meningkatkan mental para pemain muda kita ini. Kalau untuk para tim kepelatihannya terserah kalian mau kritik atau gimana, karena memang mereka yang bertanggung jawab di ruang ganti maupun di tengah lapangan. Jadi apapun hasilnya, kalah dan menang, murni mereka yang bertanggung jawab karena mereka merupakan tim ofisial kepelatihan yang bekerja secara profesional. Jadi memang hak kita untuk mengkritik mereka, tapi mengkritik yang membangun, yang memberi masukan, bukan sekedar menghujat. Karena menghujat yang dikhawatirkan akan menjatuhkan mental para pejuang kita yang sedang berjuang di Piala Asia ini. Mereka ini kan pejuang, ya, walaupun dengan kapasitasnya masing-masing, dengan kualitas yang seadanya, biar gimana pun mereka tetap pejuang. Jadi harus kita apresiasi apapun kondisinya. Memang nggak enak ngelihat tim kesayangan kalah, tapi kan mereka kalah ini ada sebabnya. Bukan karena memang mereka sekedar nggak mampu, mereka ini korban. Korban apa sih? Korban liga kita sendiri, korban ekosistem sepak bola kita yang memang belum sehat. Kenapa saya bilang belum sehat? Ketidaksehatan dalam ekosistem sepak bola Indonesia saat ini adalah buah kebobrokan PSSI di masa lalu. Jadi mereka ini korban di masa lalu, produknya sekarang. Itulah kenapa kita ambil diaspora. Jadi teman-teman, kurang-kurangi cari kambing hitam, kurang-kurangi saling menyalahkan ya, kecuali ke negara tetangga terserah. Kalau emang butuh pelampiasan, itu pun hanya kalau saat timnas kita disenggol mereka duluan. Hola, salam fans Garuda. Timnas U20 kita dibikin babak belur oleh juara Asia 4 kali Republik Islam Iran dengan skor telak 3-0. Untungnya masih ya nggak terlalu kebantai abis lah. Hasil ini membuat Iran U20 memuncaki klasemen sementara dengan poin 3 dan selisih gol lebih baik dari Uzbekistan yang sama-sama mengemas 3 poin dengan raihan 1 gol. Sementara Yaman berada di tempat ketiga dan timnas U20 kita jadi juru kunci dengan minus 3 gol. Bagi yang belum tahu kenapa kita kalah dari Iran, satu karena murni kualitas, baik kualitas pemain yang pas-pasan, ditambah kualitas ofisial tim kepelatihan kita yang udah mentok cuma segitu-gitunya doang. Apalagi kita bukan tim yang terkenal kuat dari segi kultur budaya sepak bolanya. Yang kedua, ditambah memang tim U20 kita ini sejatinya belum berada di level Asia. Dari serangkaian uji coba dan TC yang dilakukan PSSI untuk mempersiapkan timnas U20 ini, terpaksa harus jujur saya katakan belum ada progres yang nampak jelas terlihat. Dan buat saya kekalahan melawan Iran ini ya tidak mengejutkan, karena banyak yang sudah bisa memperkirakan bahwa kita akan kalah, bahkan bisa kalah lebih banyak dari 3-0. Karena kalau nggak percaya, lihat aja dari lawan 10 orang Jordan aja sampai ketemu Iran sekarang, mainnya masih gitu-gitu aja, nggak ada pola yang jelas dari build up sama transisi, yang nampak begitu jelas betapa renggangnya jarak antar pemain, belum lagi kalah fisik, serta mentahnya chemistry yang belum terbentuk karena kurangnya komunikasi yang tidak berjalan baik di lapangan, sehingga menyebabkan seringnya pecah konsentrasi dan buruk dalam melakukan transisi, hanya dikarenakan kurang mampu membuat koordinasi yang kompak dalam merancang skema serangan dan juga mempersiapkan counter attack ketika transisi ke bertahan. Belum lagi jarak antar pemain yang begitu jauh satu sama lain membuat para pemain di lini serang pun kekurangan support ketika melakukan counter attack, yang makin memudahkan lawan untuk mengintercept upaya dari percobaan kita, sehingga mudah bagi mereka untuk melakukan tekanan balik. Jadi wajar aja kalau sepanjang pertandingan kita lebih banyak didominasi lawan. Tapi banyak yang lupa, di balik kekurangan demi kekurangan yang ada di timnas U20 ini, seenggaknya kita harus patut apresiasi daya juang mereka. Karena kenapa? Mereka tahu lawan mereka adalah kelas papan atas level Asia. Tapi biar kata emang miskin taktik, seenggaknya mereka berani bermain terbuka loh, melawan tim papan atas sekelas Iran. Walaupun endingnya harus babak belur, biar gimana pun apresiasi itu perlu untuk meningkatkan mental para pemain muda kita ini. Kalau untuk para tim kepelatihannya terserah kalian mau kritik atau gimana, karena memang mereka yang bertanggung jawab di ruang ganti maupun di tengah lapangan. Jadi apapun hasilnya, kalah dan menang, murni mereka yang bertanggung jawab karena mereka merupakan tim ofisial kepelatihan yang bekerja secara profesional. Jadi memang hak kita untuk mengkritik mereka, tapi mengkritik yang membangun, yang memberi masukan, bukan sekedar menghujat. Karena menghujat yang dikhawatirkan akan menjatuhkan mental para pejuang kita yang sedang berjuang di Piala Asia ini. Ya, baik dari tim ofisial kepelatihan maupun para pemain, mereka ini kan pejuang. Ya, walaupun dengan kapasitasnya masing-masing, dengan kualitas yang seadanya, biar gimana pun mereka tetap pejuang. Jadi harus kita apresiasi apapun kondisinya. Memang nggak enak ngelihat tim kesayangan kalah, tapi kan mereka kalah ini ada sebabnya. Bukan karena memang mereka sekedar nggak mampu, mereka ini korban. Korban apa sih? Korban liga kita sendiri, korban ekosistem sepak bola kita yang memang belum sehat. Kenapa saya bilang belum sehat? Ketidaksehatan dalam ekosistem sepak bola Indonesia saat ini adalah buah kebobrokan PSSI di masa lalu. Jadi mereka ini korban di masa lalu, produknya sekarang. Itulah kenapa kita ambil diaspora. Nah, fungsi diaspora adalah mentransfer ilmu yang keberadaannya secara tidak langsung diharapkan bisa mengangkat kualitas para pemain lokal kita.
Nah, itu baru terjadi di senior. Bagaimana dengan kelompok umur? Saat ini sedang diusahakan, makanya sedang gencar naturalisasi. Nah, untuk itu kita sabar. Ya memang sudah banyak berbagai TC dan uji coba yang sudah dilakukan dan diupayakan dalam upaya PSSI mengangkat kualitas tim-tim junior kita ini. Tapi memang itu saja belum cukup. Karena kenapa? Kita ini bukan datang sebagai negara dengan kultur sepak bola yang kuat. Itu yang perlu kita camkan sebagai bangsa yang berjiwa besar agar kita tidak terlalu tinggi dalam berekspektasi. Karena kenapa? Kesian siapapun yang terlibat dalam timnas kita, mulai dari mental para pemain, kekompakan tim kepelatihan, hingga organisasi dari asosiasi kita sendiri. Karena kenapa? Contoh buktinya kemarin ketika Sintayong dipecat karena dianggap gak bisa menjaga kekompakan tim di dalam ruang ganti yang endingnya berimbas pada hasil melawan China. Endingnya apa? Ketika beliau dipecat, Pak Ketum Erick Thohir akhirnya mempertaruhkan diri untuk mengundurkan diri kalau memang nggak mampu membawa timnas Indonesia lolos Pildun. Andai nanti asumsi kita beneran nggak lolos Pildun, Erick Thohir berhenti dari PSSI. Siapa yang mau pegang PSSI kita? Emangnya udah siap balik ke era kegelapan? Emangnya kita saat ini yakin ada orang yang lebih tepat selain Erick Thohir yang punya kapasitas lebih dari dia, dari segala koneksi dan kualitasnya dan pengalamannya memegang suatu tim yang nggak cuma cukup dengan pengalaman, tapi juga perlu berpengaruh di pemerintahan bahkan di jenjang elit internasional. Ya, sosok Erick Thohir ini berpengaruh sampai ke petinggi FIFA sekalipun gitu loh. Makanya dia nggak heran bisa meyakinkan banyak pemain diaspora karena memang sosok ini berpengaruh yang terbiasa pegang tim papan atas di Eropa. Bukan kayak TMJ yang cuma bisa pegang tim sekelas Asia Tenggara. Itu pun TMJ kesulitan loh cari pemain keturunan buat tim kerocoknya itu. Jadi jangan karena mentang-mentang senior kita udah bagus, terus kita berharap junior-juniornya ikutan bagus dengan ngebebanin mereka ekspektasi yang berlebihan. Ya sabar, karena memang mereka juga baru tumbuh. Akan ada waktunya di mana junior-junior kita akan bagus, dan itu butuh waktu bertahun-tahun. Bukan cuma ngandel dengan berharap lebih ke banyaknya TC. Itu kurang kalau untuk pembangunan ekosistem sepak bola secara keseluruhan. Jepang aja untuk bisa seperti sekarang, itu mereka butuh waktu 100 tahun blueprint mereka untuk bisa juara dunia. Dan memang mereka sudah berjalan selama 50 tahun, tinggal setengah jalan lagi. Makanya nggak heran sekarang mereka ada di peringkat 1 Asia dan di peringkat 15 dunia. Karena memang mereka punya blueprint yang jelas. Dan jangan lupa, para supporter mereka itu sudah dewasa. Beda sama kita, yang kadang masih suka banyak toksiknya. Dari mulai timnya kalah di liga atau timnasnya kalah, ya kita mulai hujat di media sosial. Belum lagi kadang, nggak jarang sampai ada yang turun ke lapangan ya di liga-liga dari mulai Liga Tarkam, Liga 3, Liga 2, bahkan Liga 1-nya itu sendiri aja masih banyak kerusuhan. Artinya apa? Memang ekosistem kita ini belum sehat dan harus dibenahi. Nah, saya yakin di sini baik dari stakeholder, para asprof, dan hingga para petinggi di organisasi PSSI itu sendiri pasti tahu peranan mereka masing-masing. Kudu ngelakuin apa ke depannya. Tanpa kita kasih tahu pun mereka tahu kok masalah kita di mana. Kenapa kualitas kita masih di sini-sini aja, belum sampai ke level Asia. Jelas dari pembibitan usia muda kita, grassroots kita itu harus diperhatikan hingga kelanjutan liga kelompok umur dan juga penguatan kualitas dari liga utama kita yang melibatkan berbagai unsur perangkat pertandingan seperti kualitas wasit, penerapan teknologi VAR dan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan, kemapanan sebagai kekuatan dari kualitas finansial klub, dan juga berbagai unsur-unsur yang dibutuhkan dalam keseimbangan ekosistem sepak bola tanah air kita. Dan tak lupa kita juga perlu mengingatkan bahwa sudah saatnya kita mulai perlahan sedikit agak mengurangi kuota para pemain asing yang bermain di liga utama kita. Karena kenapa? Dengan begitu ramainya para pemain asing yang bermain di Liga 1 kita membuat para talenta muda pemain lokal kita ini kurang bisa bersaing karena tak mendapatkan cukup kesempatan, tempat, pengalaman, dan jam terbang menit bermain di klubnya masing-masing. Untuk itu perlunya para pemain lokal kita mulai memiliki kesadaran untuk meningkatkan performanya masing-masing dan hiduplah sebagaimana atlet untuk bisa bersaing agar tidak kalah saing dengan para pemain asing. Sehingga ada dasar bagi setiap klub untuk tidak ketergantungan dengan para pemain asing dari luar. Karena gimana para klub ini mau pakai jasa pemain lokal kita kalau kualitas pemain lokal kita aja emang masih kurang dan belum bisa bersaing. Artinya untuk menciptakan suatu ekosistem persepak bolaan tanah air yang sehat dibutuhkan sinergi, rasa saling memiliki, rasa saling menjaga satu sama lain, baik dari stakeholder, dari orang-orang yang ada di asosiasi, orang-orang di ofisial kepelatihan, dan juga tanggung jawab dari pemain itu sendiri. Selain itu, kualitas dari mass media juga perlu dipertimbangkan dalam memilah-milih berita agar tidak menyebabkan perpecahan antar supporter. Kedewasaan para supporter kita ini sangat berperan penting dalam menjaga suasana atmosfer positif dari sepak bola tanah air kita sendiri. Jadi teman-teman kurang-kurangi cari kambing hitam, kurang-kurangi saling menyalahkan ya, kecuali ke negara tetangga terserah. Kalau emang butuh pelampiasan itu pun hanya kalau saat timnas kita disenggol mereka duluan. Sampai di sini kebersamaan kita dalam mengingatkan sesama fans Garuda sejati bagaimana caranya mendukung timnas kita dengan lebih baik lagi tanpa harus ikut-ikutan FOMO menyalahkan sana sini mencari kambing hitam cuma demi pelampiasan semata.
Terima kasih telah menonton. Dan seperti biasa, di bawah. I'll see you in the next video. Oh ya guys, recommended ini adalah portable magic device, sebuah alat canggih yang multifungsi untuk kesehatan maupun kecantikan. Nah, untuk kesehatan, alat ini berguna untuk orang-orang yang memiliki masalah kesehatan, mulai dari kekentalan darah, penyebab kolesterol, stroke, jantung koroner, pegal-pegal karena kecapean, atau apapun yang berhubungan dengan syaraf, ya mau itu syaraf kejepit, ya ataupun tentang kelumpuhan. Alat ini praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Lagi pula alat ini juga merangsang pemulihan sistem syaraf agar kembali berfungsi secara optimal seperti sedia kala, dan juga mengencerkan kekentalan darah dan memperbaiki molekul-molekul darah agar bisa mengalir secara sempurna dan mengalirkan nutrisi yang kita makan untuk keseimbangan tubuh kita. Nah, kalau untuk kecantikan maupun ketampanan, alat ini berguna untuk mengencangkan kulit yang sudah kendor dan meremajakan kulit agar senantiasa kencang dan tetap awet muda. Jika tertarik, silahkan pesan segera di nomor yang sudah tertera ini. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. See you.